Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru piye, pokoknya kalau butuh ngomong ya ngomong atau mawon sing ijek orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku muga ora di murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak ya? Jadi murid itu pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati itu semua kan nyirane ku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisam, ilmune sinten kata lah. Terus roh ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan, mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan kesaunya ini Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib. Jare lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak disopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhape sampean ngono, ana putune Mbah Hisam, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepen nandingi Mbah Hisam. Iku ya bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tapi tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora salim Mbah Hisam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke wis pokoke muga-muga ngono. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Hisam. Saya kula cerita sithik tentang Qiraah Sab'ah. Niki mun sesi kedua nih. Qiraah Sab'ah niku Asy-Syatibi fi Sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi Sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu Sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar Sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Sing dimaksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dhani. Jadi Abi Amrin Ad-Dhani ini sebenarnya yang hakikat indukan Sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti Sab'ah, Sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya Sab'ah itu dari riwayat Al-Qiraatu Sunnatun Mutaba'ah. Qiraatu Sunnatun Mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, Sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa Sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu ditambah ada lagi karena istifham, ya normalnya dibaca semua. Misalnya a'jamiyun, memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam, memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham, kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain, terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita Qiraah atau Asim min riwayati Hafs bacanya apa? Tashil, sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa arabi. Begitu seterusnya di semua tema-tema Sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung nggak lah? Enggak sekali ketok bingung tak lereni. Mulane sampean harus pura-pura
Faham atau faham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof itu kan amanah yu'minu imanan, terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun wadza kamu manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sapah nih, kitab tinggalane Mbak Isam. Kalau gak gadah, yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Ojo mau didokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampeyan rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh ya, amana asluhu amana ala wasni af'ala istama'at alhamzatani walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa alifan, jadi napa amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah, harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu, maka ada kiroah yu'minu mu'minun, bukan mu'minun tapi muminun, yaitu qiraatnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu ikmanan, harusnya ikmanan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus saniyah ya an liwuku'iha ba'dal kasrah. Tadi amana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah, normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh, amanah diiklal, innalladzina amanu diiklal, bukan amanu. Tapi yu'minu tidak diiklal, masdar diiklal lagi, isim fa'il tidak diiklal, qad aflahal mu'minun. Fi'il amar diiklal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni mereka. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga, apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saya jawab sing putu-putu Baisam, ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Imam Asim milih partai itu wawu, sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kufan, karena dari mahmuslam kafa yakfa'u kufan, wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kufan itu mahmuslam. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis, padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibahasakan persaingan, itu ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kufan. Mulane wong kok cuma sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Iki tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah, sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknane ngenyek iku hazaa yahzau hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot jaa umruun, setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Yuk, jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umruun itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir ganti ngene. Tapi nak fotokopinan setor bariku wis ya sudah selesai. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Isam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani. Padahal dulu temannya
karena yang lebih dulu belajar sab'ah siapa? Barwan. Tapi sab'ah itu bisa dianalisis ya, caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu Hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana, misalnya Fir'aun itu ketika mau mati kan iman ya, kita tahu ya, Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima, kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok biye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli, tapi ra dijejeli tekek Gus sama iku Gus Sapang karena enggak ada tekek pas dijejeli napa turab fadassa fi fihi at-turab, terus sambil ngendikan al-ana waqad asaita qablu. Kita tahu harusnya lafadz hanya al-ana ing dalam saiki, yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham, mestinya ya al-ana ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman waqad asaita qablu, dhisik kowe kurang ajar kok enak, wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ra oleh. Tapi cara kula setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak delok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tasil. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir, contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung, alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh, ini saya menghormati Mbak Isam karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu nabaa. Ya kan, amma yatasaalun anin nabilati. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah ya masih pakai hamzah, nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, berarti nabi critakno sira, umumkan ke semua hambaku anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu wa nabihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin, ya ayuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya pinter nah. Nak pinter berarti iso leren ya. Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyai segara taksilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo. Dadi wa ala kulli halin ra sida jam 3 ngoten mawon wae